dan penguatan keluarga. Belajar Pancasila. Suara demokrasi. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, sebelum belajar, kita belajar doa terlebih dahulu. Terus kepercayaan atau masing-masing dalam hati dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kita hari ini. Siapa yang tidak hadir? Bagas. Bagas kenapa? Kenapa? Kita doakan semoga yang tidak bisa hadir hari ini, pertemuan esok bisa hadir dan diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan sticky note ini ke kalian. Kemudian kalian tulis apa harapan dan tujuan kalian pada pembelajaran kita hari ini. Siap? Selesai menulis apa harapannya pada pembelajaran hari ini. Apa Lintar? Harapan saya untuk pelajaran hari ini adalah agar saya bisa lebih mengerti tentang Cepat bertahan dong Lintar. Memulai pembelajaran kita pagi ini, pada materi sebelumnya kita belajar tentang unsur intrinsik cepet. Coba siapa ya? Apa perbedaan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ayo, coba minta. Bagus, benar yang dikira minta. Kalau unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita atau variasi. Ekstrinsik berarti unsur yang ada di luar cerita. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan atau kita akan belajar tentang struktur dan pembahasan menulis cerpen. Dan nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Ya, yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Ya. Nanti kalian akan menganalisis mengenai kaidah kebahasaan, struktur dan cara atau langkah-langkah menulis cerpen setelah kalian tuangkan kerangka tersebut ke dalam cerpen asli. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Dan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan serta menulis cerpen. Yang pertama, ya, melalui gambar berseri. Nanti ada media gambarnya. Melalui media gambar berseri diharapkan kalian bisa menyusun atau menyajikan kerangka menulis cerpen. Yang kedua, melalui gambar berseri, setelah kalian melihat gambar berseri, kalian dapat menulis cerpen sesuai dengan struktur dan kebahasaan menulis cerpen. Bisa dipahami tujuan pembelajaran kita pagi hari ini? Sesuai kelompok.
Silakan kalian simak, kalian lihat ada apa saja di sana. Mengenai struktur dan kaidah peralatan. Namaku Bara. Konon, aku dilahirkan saat tengah terjadi perang berapi di kampungku. Tradisi latihan kalian bertujuan untuk menghilangkan sifat buta kala atau sifat jahat dalam masyarakat. Nah, Bisa nggak kita menulis cerpen? Bisa. Ada yang namanya apa? Struktur dan Struktur dan kaidah. kaidah pembahasan. Kita bahas dulu sedikit, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada apa? Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan. Terima kasih, bagus. Cerpen itu meliputi ada apa? Ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan produk. Abstrak itu bagian awal atau gambaran awal. Kaidah kebahasaan. Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan Lintang. Kaidah kebahasaan cerita pendek. 1. Majas. Majas adalah suatu bahasa yang digunakan saat cerita. 2. Menggunakan kata, tempat, atau waktu seperti pada pagi hari, sebuah desa, pada dini hari, dan sebagainya. Sudah bisa dipahami? Silakan Linda. Menentukan ide cerita, membuat kerangka-kerangan, mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh, memberi judul pada karangan. Membuat kerangka karangan. Agar alur kalian itu menjelas, terarah, kalian tentukan dulu yang namanya kerangka karangan. Yang jelaskan kerangka karangan, silakan. Kerangka karangan ada tema, pengenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Ya. Dalam kerangka karangan ada yang namanya pengenalan, arti pengenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, dan terakhir penyelesaian. Ibu akan memberikan LKPD ke kalian yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Kita akan diskusi bersama-sama. Dan kalian harus mencatat ada kerangka, menyusun kerangka, dan menulis cerpen. Ya, lihat dari referensi kalian, lihat di buku LKS, buku paket kalian ada kalau kalian masih bingungan. Angkat kerangka cerpennya masing-masing kelompok sudah.
ganjil maupun kelompok yang genap. Untuk selanjutnya, baiklah, silakan ditutup. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan bisa berdiri, saudara Rita. Pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang struktur cerpen. Kita telah belajar tentang struktur cerpen. Terus apa lagi? Ya. Pada pelajaran ini kita belajar tentang struktur cerpen. Ada lagi siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan saudara Rida. Silakan. Hari ini kita telah belajar mengenai cerpen dengan menggunakan Hari ini kita telah belajar mengenai menulis cerpen dengan bantuan gambar tersedia. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siapa yang ingin merefleksi? Silakan ya, Farida. Saya sangat senang Senang. dengan pelajaran ini karena menulis dengan media gambar. Oh, ya. Farida sangat senang karena menulis cerpen dengan bantuan media gambar. Selanjutnya ada lagi yang ingin merefleksikan bagaimana bisa cukup dan kalian merasa paham. Silakan bukunya dirapikan. Silakan bukunya dirapikan. Ya. Ibu akan melakukan evaluasi. Bukunya dirapikan. Ibu akan melakukan evaluasi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan melakukan penyimpulan tentang pelajaran yang kita bahas. Itu yang ada di atas meja kalian. Sudah? Kita sudah melakukan, jadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita juga sudah melakukan refleksi dan selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi untuk mengukur tujuan pembelajaran, tercapainya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai menulis cerpen. Ini evaluasi ini bisa kalian kerjakan di rumah. Ya, kalian ini untuk nilai keterampilan menulis individu kalian. Kalian bisa kerjakan di rumah. Ibu akan mengukur evaluasi kalian. Bisa dikumpulkan esok pada pertemuan berikutnya. Ya. Menutup evaluasi secara lisan. Struktur. Apa saja struktur dalam menulis cerpen? Untuk menulis cerpen ada dari kita yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada Abstrak, orientasi, komputasi, evaluasi, resolusi, kode. kalian sudah memahami pada pembelajaran hari ini. Tugas yang kalian sudah pegang ini untuk mengukur keterampilan menulis kalian secara individu. Bisa kalian kerjakan di rumah dan tindak lanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Silahkan kalian baca di rumah materi teks tanggapan, kalian cari sumber referensi lebih banyak lagi selain LKS dan buku paket kalian. Kalian cari boleh melalui internet atau media lainnya mengenai teks tanggapan. Sebelum kita tutup, silahkan kalian berdoa. Pilih teman-teman. Kita belajar pada hari ini berulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dalam hati. Selesai. Periksa